Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman Jepang bagian ke-9. Pengarang adalah Bapak Ahmad Bakri, penerbit PT Pustaka Jaya. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pekerjaan membuat kompos itu bukan pekerjaan ringan. Kalau hanya melemparkan sampah dan daunan ke dalam lubang tak apa-apa, sambil lalu sudahlah. Tapi menyiramnya itulah yang berat. Orang harus mencari air entah di mana yang masih ada dan harus berebut pula dengan mereka yang memerlukannya untuk keperluan di dapur. Kemudian mengangkutnya yang memerlukan tenaga, padahal perut kosong minta nasi. Sebulan, 2 bulan disiram bergilir pagi petang. Belum juga tampak tanda-tanda pupuk buatan itu akan dapat dimanfaatkan nanti pada musim tanam yang akan datang. Kalau hujan mau juga turun, tak terjadi pembusukan seperti pada humus. Tampaknya akan merupakan pekerjaan yang sia-sia tak bermanfaat. Berapa banyak tenaga terperas, air sulit dicari, terbuang percuma saja, gerutu seorang yang baru saja menuangkan air ke dalam lubang dari sebuah tabung bambu. Badannya basah oleh keringat, mungkin lebih banyak keringat yang tercurah daripada air yang diangkutnya tadi. Sampah dimandikan pagi petang, awak sendiri dekil penuh daki, kata temannya. Memang salah? Salah bagaimana? Seharusnya kita rakyat sengsara yang dilemparkan ke dalam lubang ini ditumpuk berlapis-lapis, takkan sampai sebulan busuklah pasti. Langsung dapat dibaktikan untuk santapan Raja Jepang yang serakah itu. Hati-hatilah, terdengar nanti oleh Kebo Edan. Baiknya jangan disiram dengan air. Habis dengan apa? Dengan pasir? Dengan batu koral? Bukan demikian maksudku. Bagaimana tuh? Ditaburi ragi banyak-banyak, cobalah semalam 2 malam, jadilah pasti. Jadi apa? Tapai sampahi. Benar, untuk makanan kita, pengganti padi yang dirampas oleh Nippon. Akhirnya aku bosan, pekerjaan sia-sia melulu. Biarkan Kumicho menyiramnya sendiri. Percuma saja ia mendapat jatah istimewa, bukan? Kerjanya membagikan perintah melulu. Enak ya jadi Kumicho macam demikian. Yang dikatakan jatah itu ialah pembagian catu dari koperasi. Tiap minggu setiap keluarga mendapat beberapa ons beras, gula, garam, juga dengan hitungan ons, beberapa takar minyak tanah, serta beberapa batang rokok, koa atau siraho. Kumicho atau ketua RT mendapat tambahan jatah untuk jabatannya itu. Jatah-jatah itu bukan cuma-cuma harus dibeli. Jatah semut, kata mulut usil, memang pantasnya untuk makanan semut. Umumnya beras catu itu hanya sampai di bubur untuk sehari 2 hari. Selanjutnya kembali orang makan apa adanya, termasuk bonggol pisang. Satu hal yang patut dipuji di masa itu ialah tiadanya aturan yang berbelit-belit. Tiada permainan curang dari petugas. Bagaimanapun kecilnya jatah itu selalu sampai kepada yang bersangkutan tepat pada waktunya. Sampai ke rokok-rokok sebatang pun tak pernah hilang. Jatah itulah yang jadi pengikat rakyat untuk melaksanakan perintah-perintah dengan setia. Mereka yang tampak bersikap acuh tak acuh dan malas diancam akan dicabut haknya. Jadinya biar sedikit dibuang sayang. Nyatanya bagaikan pelicin bagi mengalirnya perintah-perintah dari atas. Kaliki yang ditanam di musim kemarau harus dipelihara dengan penuh ketekunan seperti seorang ibu memelihara bayinya. Lalai sedikit kena teguran dan umpatan Kumicho. Celakanya kalau ada kaibodan yang suka meniru-niru Jepang, membagi-bagikan bagero.
Memang sering terjadi ada kaibodan yang tindak tanduknya melampaui batas dan menusuk perasaan. Umumnya mereka itu adalah pemuda-pemuda desa dengan pendidikan tingkat dasar. Malah tak kurang pula yang buta huruf tak pernah berkesempatan duduk di bangku sekolah. Macam mereka diberi wewenang untuk sedikit berkuasa sebagai pembantu polisi, tak heran jika semangatnya sering meluap dengan arah yang salah. Pernah terjadi suatu peristiwa yang memilukan. Ketika Kuco atau kepala desa mengontrol tanaman kaliki, tampak sebuah petak terbengkalai tak terurus. "Siapa kaibodan yang bertanggung jawab atas blok ini?" tanya Kuco. "Saya, Pak," jawab Hadim dengan sikap sempurna ala militer. "Mengapa sampai begini?" tanya Kuco lagi sambil menunjuk petak yang tak terurus itu. "Itu petak Sanukri, Pak," kata Hadim mengelak. "Benar. Tapi kamu yang ditugaskan mengawasi blok ini. Jadi kamulah yang harus bertanggung jawab. Sia-sia kamu mendapat jatah khusus tiap minggu," kata Kuco sambil pergi melanjutkan inspeksinya ke blok yang lain-lain. Maka sang kaibodan pucat karena malu, terutama karena khawatir akan dicabut jatahnya dari koperasi. Dengan langkah berang, pergilah ia menuju rumah Sanukri. "Mana Sanukri? Hah? Mana?" teriaknya dengan gusar sambil merenggut pintu dapur sehingga pintu yang terbuat dari bilah-bilah bambu itu copot dari tiangnya. "Ya Allah, minta ampun. Mengapa? Ada apa?" teriak istri Sanukri kaget. "Mana suamimu?" tanya Hadim kasar. Ini ada apa?" kata Sanukri lemah sambil duduk berjuntai di atas balai-balai bambu. Mengapa petak kalikimu dibiarkan terlantar, ha?" Saya sakit." "Sakit? Malas kamu. Bagi dong." "Benar, ia telah 2 minggu sakit," kata istrinya. "Diam, ayo ikut. Urus petakmu sekarang juga." Saya tak kuat. Saya sakit." "Apa? Sakit katamu? Kaliki itu kepentingan perang, tahu? Dan perang tak mengenal alasan sakit. Bagi roh!" bentak kaibodan itu sambil menyeret Sanukri dan mendorongnya keluar. Orang yang sedang menderita itu jatuh tersungkur di muka pintu. Istrinya menangis sambil berteriak minta tolong. Para tetangga datang beramai-ramai. Alangkah marahnya Kumico melihat anak buahnya diperlakukan demikian. "Titip Sanukri, jangan dibiarkan dibunuh oleh orang gila itu," katanya sambil bergegas pergi. "Apa salahnya aku membunuh pengkhianat itu? Pengkhianat perang. Tahu, teriak si Hadim sambil bertolak pinggang. Tak lama kemudian datanglah kepala desa bersama Kumico. Pucat mukanya karena sangat marahnya melihat tindak tanduk si Hadim yang lupa daratan itu. Kaibodan yang bersemangat tinggi itu dibawa ke kewadanaan. 3 hari ia diberok di tempat tahanan dan hari keempatnya barulah ia dilepaskan. Tak boleh lagi ia menjadi kaibodan. Jatahnya dari koperasi dicabut. Kembalilah ia menjadi rakyat biasa, sengsara dan dibenci oleh seluruh kampung. Korban Jepang pula dalam bentuk lain. Itulah salah satu contoh tindak tanduk sebagian anggota kaibodan yang kadang-kadang melampaui batas. Suatu hari Kumico dikumpulkan di balai desa. Petang harinya giliran mereka mengumpulkan rakyat di kuminya masing-masing. Rakyat telah memperkirakan adanya perintah baru di samping tugas-tugas lama yang menjadi beban setiap hari. "Ada perintah apa lagi sekarang?" tanya seorang. Kumico menghela napas panjang. Belum sempat ia berbicara, orang telah mendahuluinya pula. "Berkebun apa lagi? Membuat apa lagi?" "Beternak buaya barangkali," kata yang lain. "Mengapa tidak digiring saja kita ke medan perang untuk umpan peluru? Bebaslah kita dari penderitaan yang berlarut-larut." "Ya, beginilah nasib kita," kata Kumico dengan suara sedih. "Kompos belum jadi, kaliki jangankan berbuah, pertumbuhannya pun diragukan dalam kemarau yang berkepanjangan ini. Tapi bersabarlah kita. Orang sabar itu dikasihi Allah, bukan? Sabar terus. Sabar itu ada batasnya. Habis
Apa gerangan daya kita, tak mampu kita menolak perintah yang berkuasa. Sudahlah, katakan perintah apa lagi? Mencari iles-iles. Apa? Iles-iles? Apanya yang diminta? Umbinya, kata Kumico kepada semua warganya. Untuk apa? Untuk makanan orang-orang Jepang? Setauku itu makanan babi. Orang-orang Jepang juga babi. Maka jatuhlah perintah itu. Seminggu sekali rakyat harus mencarinya dan menyerahkannya melalui Kumico. Iles-iles itu semacam tumbuhan liar mirip bunga bangkai. Untuk apa Jepang membutuhkan umbi liar itu? Tiada yang peduli. Rakyat langsung mengambil kesimpulan untuk keperluan perang suci juga. Kembali rakyat dikerahkan menjelajahi kebun-kebun, menuruni lembah, mendaki tebing, sampai ke tepi-tepi hutan dan belukar. Menyeruki semak-semak dan rumpun-rumpun perdu, riuh rendah suara pemburu iles-iles itu. Sebentar-sebentar terdengar sorak-sorai mereka, tapi bukan karena semangat dan kesadaran tinggi dalam melaksanakan perintah dari Nippon. Tiap kali ada yang menemukan petai Cina atau jantung pisang liar dan memetiknya, mereka bersorak. Tupehe yang melompat-lompat ketakutan di atas pohon, mereka soraki juga. Hanya seorang dua orang yang beruntung menemukan iles-iles yang dicari-cari. Umumnya mata mereka terarah ke atas, ke pohon-pohon dengan harapan ada yang dapat dipetik untuk dibawa pulang nanti. Padahal iles-iles itu tempatnya di bawah. Tanpa sekali tiadanya lagi semangat rakyat dalam melaksanakan perintah-perintah Jepang itu, bosan dan muak. Tengah hari saya mengajak Wiharmi dan Tamim melepaskan lelah di bawah rumpun bambu yang teduh. Mari kita makan. Keluarkan bekal kita, Mi, ajak saya. 2 bungkus nasi, beberapa potong ikan asin, sambal dan sebungkus getuk singkong terhidang di hadapan kami. Walaupun hanya macam itu, termasuk mewah di zaman paceklik itu. Ketika akan mulai makan tanpa 3 orang lain duduk-duduk tak jauh dari kami, tak tega hatiku untuk tidak mengajaknya makan. Mari kemari, kita makan bersama-sama. Mereka tampak enggan dan dengan berbagai dalih menolak ajakanku. Saya maklum, penolakan basa-basi karena malu. Setelah berulang-ulang saya mengajaknya, barulah mereka mau. Jatah untuk 2 orang dimakan oleh 6 orang. Hal yang sudah lumrah sehari-hari. Masih terhitung lumayan dibanding dengan jatah dari koperasi beberapa ons beras untuk sekeluarga dalam seminggu. Untuk apa sebenarnya iles-iles itu, Bapak? Tanya Tamim sambil menyelut puntung yang diambilnya dari lipatan kopiahnya. Mana aku tahu. Untuk obat barangkali. Obat bedil. Obat perut. Obat perut katamu, Uri. Obat sakit perut maksudmu. Obat perut lapar. Orang-orang Jepang itu rakus dan serakah. Ular pun mereka makan juga. Wah, benar. Orang-orang Gunung Bitung menangkap ular sanca. Diminta oleh Nippon perkebunan. Dan dimakannya mentah-mentah. Dusta kamu. Harimau yang makan daging mentah. Sungguh, dicelup sebentar ke dalam minyak panas. Ces, hap. Bagi kita daging mentah namanya. Jijik. Lebih dari itu malah, daging manusia pun dimakan juga. Wah, kamu mengada-ada saja. Tubuh kita tinggal tulang dan kulit. Kemanakah daging kita? Bukankah itu karena ulah mereka? Benar, seolah-olah demikian. Mengapa bangkai-bangkai Romusa tidak mereka makan juga? Daripada dimakan cacing, bukan? Manusia macam apa orang-orang Nippon itu? Bukan manusia, binatang buas mereka itu. Jangan gegabah kamu bicara, Emod, kataku memberi ingat. Jangan sampai kamu harus menebusnya dengan nyawamu. Nyawaku, Bapak, kata Emod tergagap-gagap. Mukanya yang sehari-hari telah pucat makin pucat lagi. Benar, Jepang tak kepalang tanggung membasmi orang-orang yang tidak mereka sukai. Kudengar telah banyak di tempat lain yang ditawan dan mereka tak pernah kembali. Kabarnya langsung dibantai. Soal pelanggaran radio yang tampaknya sepele, hukumannya dipenggal juga. Radio, benar, mendengarkan siaran radio sekutu
jika sampai ke telinga mereka kata-katamu tadi. Aku khawatir akan nasibmu. Tapi tak ada orang Jepang di sekitar tempat kita sekarang, kata si Uri sambil melihat ke sekeliling tempat kami berteduh. Sangat banyak telinga orang-orang Jepang itu. Di antara keibodan-keibodan, ada juga yang suka menjilat, menjual jasa dengan melaporkan soal-soal semacam itu. Hati-hatilah kalian. Si Emod merunduk, tampaknya ia sangat menyesal. Dan ingatlah, sebentar lagi kamu akan kawin, bukan? Kata Uri. Kawin? Kamu akan kawin, Emod? Emod mengangguk. Nah, ingatlah calon istrimu. Janganlah ia harus menangisi kematianmu. Kapankah kamu kawin? Seminggu lagi, Pak. Bolehkah aku mengantarmu nanti? Mengantar saya kawin? Tanyanya terheran-heran. Saya mengangguk. Ah, Bapak, saya malu. Mengapa malu? Merunduk saja ia. Maklumlah saya mengapa ia demikian. Di masa yang serba sulit dan semiskin ia pula, dapatlah dikira-kira apa yang dirisaukannya. Semiskin-miskin orang, di musim kawin ada saja barang sepotong pakaian baru yang dibelinya. Tapi sekarang saya dapat merasakan kesedihannya. Ketika yang lain-lain pulang beramai-ramai, kami pun ikut pulang tanpa sebutir pun iles-iles yang dapat diserahkan kepada Kumicho. Entah yang lain. Kami tak begitu peduli. Minggu depan gerakan itu harus diulangi. Seminggu sekali, kata tua kampung. 3 hari kemudian saya pulang dari Harja di Kojengkang bertemu dengan Tamim, menyandang kanelon rombeng yang tampak berat berisi. Dari mana kamu, Mim? Dari Cihidang. Adakah kebunmu di sana? Tidak, saya mencari ini, katanya sambil menepuk-nepuk kanelonnya. Apa isinya itu? Iles. Ah, bersemangat benar kamu melaksanakan tugas Nippon itu. Perintahnya seminggu sekali, kamu malah tiap hari. Ia mengangguk. Bagus. Semoga baktimu diterima oleh Tenohaika, kataku geli. Bukan untuk Nippon, Bapak. Untuk siapa? Untuk kami sekeluarga. Hah? Kok apakan iles-iles itu? Dimakan, Pak, sahutnya sambil merunduk malu. Dimakan? Dapatkah kalian memakannya? Makanan babi, tahu? Dan beracun pula, kata orang. Apa lebihnya kami dari babi-babi hutan? Katanya dengan senyum pahit. Dan nyatanya kami masih hidup. Sedih saya mendengar ceritanya, macam Wiharmi makan bonggol pisang, tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam keadaan terpaksa, makanan babi pun dapat menjadi santapan manusia. Hari Minggu pagi-pagi saya pergi ke rumah Emod. Ia akan kawin hari itu dan saya telah berjanji akan mengantarnya. Wiharmi telah ada pula di situ. Mata Emod tambah berkaca-kaca, entah apa yang berkecamuk dalam hatinya karena girang barangkali saya memerlukan datang untuk mengantarnya. Entahlah. Bawaan kawin telah siap 10 kilo beras, jatah khusus dari koperasi untuk mereka yang akan mengadakan kenduri perkawinan atau khitanan. Seekor ayam jantan dan seperangkat pakaian untuk calon istrinya terdiri dari sepotong kebaya asbo dan 2 potong sarung karet. Asbo itu kependekan dari kata-kata laas dan bobo dalam bahasa Sunda yang artinya luntur dan lapuk. Cabikan-cabikan kain bekas dirangkai-rangkaikan, dicelup, kemudian dibuat pakaian. Umumnya kemeja dan kebaya. Macam itulah yang dijual orang di toko-toko dan di pasar. Dan sarung karet terbuat dari getah karet yang diolah dengan tanah liat, digiling menjadi lembaran. Kemudian diberi corak-corak warna dengan gincu. Pukul 8 berangkatlah kami menuju rumah calon pengantin perempuan. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.